Pemerintahan yang saya pimpin kemarin juga ada kekurangan-kekurangannya. Tidak semuanya serba baik. Ada yang belum sepenuhnya bisa kita wujudkan. Karena ya apa yang prestasi yang dilakukan oleh SBY apa gitu? Harus kita akui, tidak ada. Kalau kita ingat SBY, yang kita ingat apa? Candi Hambalang, korupsi. Dan itulah menjadi tugas dan kewajiban pemerintahan sekarang untuk memperbaiki yang belum baik. Bayangkan gitu, ada orang jadi presiden cuma karena belas kasihan SBY. SBY. SBY kembali membuat gempar jagat maya. Kali ini bukan karena nyinyirannya, apalagi dengan prestasinya, karena itu benar-benar tidak mungkin. Presiden ke-6 Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang lebih dikenal dengan nama SBY, sang bapak prihatin yang doyan playing victim dan mendapatkan gelar Bapak Mangkrak ini, muncul dalam sebuah film Hollywood berjudul The Tomorrow War yang rilis pada tahun 2021 baru-baru ini. Film The Tomorrow War merupakan film yang menceritakan sebuah perang melawan invasi alien bernama White Spikes yang terjadi di tahun 2051. Demi memenangkan perang tersebut, para pejuang melakukan perjalanan waktu atau time travel ke 30 tahun sebelumnya untuk merekrut tentara di masa itu untuk berperang. Film yang tayang pertama kali pada 2 Juli kemarin ini dibintangi oleh aktor Chris Pratt yang dikenal sebagai bintang film Jurassic World and Guardians of the Galaxy. Kemunculan SBY dalam film The Tomorrow War merupakan cuplikan momen pertemuan antara SBY dan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown di tempat tinggal dan kantor PM Inggris di Downing Street 10, London, Inggris. Tanggal tepatnya pertemuan itu terjadi adalah 31 Maret 2009 di sela-sela forum G20 di London, Inggris. Sesungguhnya, kemunculan SBY dalam film tersebut cuma 1 detik saja. Ya, memang cuma 1 detik, hanya sekelebat saja. Kalau dites dengan uji coba alat yang bisa merekam kurang dari 1 detik, itu sebenarnya durasinya cuma 0,05 detik. Sekali lagi, 0,05 detik. Layaknya sebuah penampakan yang jika tidak kita cermati, maka tidak akan tahu adanya sebuah penampakan. Bahkan bisa jadi itu hanya kesalahan editor video di mana ia lupa membuang penampakan tersebut. Karena memang sebuah hal yang lumrah dalam dunia perfilman saat produksi film terjadi sebuah kesalahan kecil namun berakibat fatal. Oke, biar tidak penasaran, mari kita lihat saja langsung detik-detik penampakan SBY di cuplikan film itu. 7 days later, those hopes were dashed as things were needed to support the war effort. So, the world's leaders agreed to our soldiers. But even with thousands of civilian soldiers being sent away. Ada yang lihat? Kita ulangi sekali lagi ya. Fight! 12 months ago, we had no idea how those were to send the world's military into the future. Fight the White Spikes. 7 days later, those hopes were dashed as things were needed to support the war effort. So, the world's leaders agreed to our soldiers. But even with thousands of civilian soldiers being sent away. Masih belum lihat juga? Ya, memang kenyataannya begitu. Hanya sekelebat saja, namun bagi Demokrat sebuah prestasi. Maklumlah, beliau ini kan memang nol besar jika di urusan prestasi. Makanya haus pujian. Meski demikian, kemunculan yang cuma sesaat tersebut tetap membuat kubu Demokrat jumawa sok yes gitu. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, Partai Demokrat merasa bangga dan bersyukur karena SBY tampil sebagai tokoh yang muncul dalam film tersebut. Menurut Herzaki, hal itu merupakan bentuk pengakuan kepada SBY yang berperan dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Sebagai salah satu pemimpin di dunia yang ketika menjabat ikut berperan aktif dalam menjaga dan mempromosikan perdamaian maupun ketertiban dunia sesuai dengan amanat konstitusi, ujar Herzaki. Dan saya juga gak habis pikir bagaimana sebuah film fiksi, film fiktif, tapi kemudian itu dinyatakan, diyakini sebagai sebuah pengakuan internasional. Udah tahu film fiktif,
masih dianggap sebuah pengakuan internasional apa coba gitu. Kabar munculnya SBY di film The Tomorrow War juga turut dibagikan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng melalui akun Instagram pribadinya. Ada SBY di film The Tomorrow War, sebuah film Hollywood yang dibintangi oleh Chris Pratt, The Guardians of the Galaxy, dan disutradarai oleh Chris McKay, The Lego Batman Movie, kata Andi Malarangeng dari unggahan Instagram @andi_a_malarangeng Minggu 18 Juli 2021. Jadi saya nggak ngerti deh, dari film yang durasinya 2 jam lebih tampil 0,05 detik, tapi kemudian itu diklaim sebagai sebuah prestasi yang membanggakan dan disyukuri. Namun untuk kasus ini, saya lebih menangkap pada kebesaran Tuhan. Seolah-olah Tuhan sedang memainkan perannya sebagai Maha Kuasa, di mana ia sedang mempermalukan orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk syahwat pribadinya. Tentu kalian masih ingat, belum lama ini saat Jokowi sibuk menemui rakyat ibu kota dengan membagikan sedikit bingkisan sembako dan obat-obatan guna meringankan beban warga di masa pandemi dan PPKM darurat ini, bukan apresiasi yang beliau dapatkan dari kubu sebelah, melainkan cibiran dari politisi Demokrat yang mengatakan bahwa Jokowi sibuk syuting. Padahal jelas sekali beliau ini sedang bekerja sepenuh hati untuk warganya yang membutuhkan, bukan sebuah pencitraan belaka. Nah sekarang ketahuan kan siapa yang sebenarnya hobi syuting? Jadi malu sendiri kan tuduh Jokowi yang enggak-enggak. Ternyata bosnya sendiri yang kecentilan ikutan masuk adegan film. Jokowi saat ini sedang masuk dalam periode kedua, di mana menurut konstitusi itu artinya Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Jadi untuk apa Jokowi membangun sebuah pencitraan? Jokowi tak perlu pura-pura baik untuk merebut simpati masyarakat. Apalagi jika harus playing victim seperti yang dilakukan Bapak Mangkrak, nggak banget. Jokowi tidak membutuhkan semua itu. Jokowi cuma bekerja demi kepentingan rakyat, tulus tanpa pamrih. Namun, mau tidak mau, memang betul apa yang dikatakan oleh mantan napi koruptor Andi Malarangeng ini. Kita harus ikut bangga dan angkat topi untuk SBY karena kemampuan aktingnya ternyata tidak hanya dikenal publik Indonesia saja, tapi sudah merambah ke mancanegara. Semoga saja beliau bisa meraih piala Oscar. Kan dengan begitu beliau ini bisa beneran punya prestasi yang layak dibanggakan, bukan cuma klaim-klaim prestasi palsu saja. Hehehe. Karena ya apa yang prestasi yang dilakukan oleh SBY apa gitu. Kalau kita ingat SBY, yang kita ingat apa? Candi Hambalang, korupsi, Partai Demokrat dari ketua umum, sekjen, sekretaris, semuanya elitnya masuk penjara kan itu faktanya gitu. Udah nggak bisa dibantah lagi. Iya, kita semua sebagai pendukung setia Pak Jokowi memang harus bisa legowo mengakui kalau dalam bidang akting, SBY memang lebih jago dari Jokowi. Jauh. Dengan hati yang sedih, saya menyaksikan hampir semua atribut Demokrat dirusak, dicabut, dirobek, diturunkan, diinjak-injak, dibuang ke selokan. Sama dengan menginjak-injak saya, merobek saya dan membuang saya ke selokan. Lebih baik kita mengalah, turunkan semua hari ini. Lihat saja kalian SBY mulai dari akting dizolimi, akting prihatin, akting berlagak sok sukses membangun Indonesia hingga yang terakhir akting seolah-olah ada yang mau mengkudeta partainya dari cengkeraman Cikeas, bahkan sempat menuduh istana pula. Gak taunya cuma pansos untuk mengerek elektabilitas partainya yang kian merosot drastis seiring makin banyaknya rakyat tahu proyek-proyek mangkrak dan segala kegagalannya itu. Viralnya kabar ini membuat banyak netizen dalam negeri yang penasaran, bahkan tak sedikit pula netizen yang mempertanyakan kenapa bukan Jokowi yang ada di adegan film tersebut, padahal kan yang menjabat sekarang Jokowi bukan SBY lagi. Baik, di sini saya akan coba jelaskan semampu saya. Pertama, jelas Jokowi ini tidak piawai dalam berakting ataupun bersandiwara. Semua yang dilakukannya memang alami. Bukan sebuah akting belaka, tidak seperti sang mantan itu tuh. Kedua, Jokowi tak ada waktu untuk hal-hal remeh-temeh semacam itu. Beliau lebih memilih untuk sibuk bekerja mengurus rakyatnya. Terlebih seperti kondisi saat ini di mana seluruh dunia termasuk Indonesia sedang dilanda pandemi yang menggila. Tentu itu sangat berlawanan dengan kinerja sang aktor yang sukses menelurkan beberapa album selama 10 tahun masa pemerintahannya.
Kita cemas, pemerintah dan bangsa-bangsa lain juga cemas karena badai corona terus menerjang dunia tanpa ampun, tanpa batas. Buminya makin gelap tanpa cahaya. Untuk itu semualah saya ciptakan lagu ini. Semoga dengan dua jawaban sederhana dari saya ini bisa sedikit mengobati rasa penasaran Anda mengapa bukan Jokowi yang muncul pada film tersebut. Kita tidak membutuhkan pemimpin yang cuma bisa berakting dan bersandiwara sambil menata kata-kata. Yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin yang bekerja nyata untuk rakyat, tak peduli dia berasal dari golongan apa, tak peduli ia sopir baja ataupun tukang kayu, profesi sebelumnya tak menjadi pertimbangan kami. Yang penting nyata hasilnya bisa kita nikmati. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda, like, subscribe, dan share di media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.